Oke, shalom semuanya yang dimanapun kalian berada. Kiranya dengan channel saya Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kalian ke depan. Dengan firman-firman yang akan aku kasih adalah firman-firman yang membawa kita menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan, dan juga lebih memperbaiki diri kita ya. Dan di saat ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk memperbaiki diri kita, di mana sudah ada beberapa ayat Alkitab atau firman Tuhan yang sudah saya sediakan bagi kita. Karena kita sebagai umat Tuhan, atau sebagai umat-umat pilihannya, atau sebagai hamba-hambanya, atau sebagai anak-anaknya, atau saudara-saudara yang seiman, terkadang kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Seringkali banyak umat Tuhan selalu merasa benar, padahal ada banyak ayat Alkitab yang secara langsung meminta agar umat Allah selalu siap sedia evaluasi diri. Kata evaluasi diri atau perbaiki diri, di mana kita sebagai umat Tuhan harus banyak perbaiki diri kita. Karena itu ada beberapa cara dari firman Tuhan atau ayat Alkitab yang membuat diri kita harus lebih rendah hati, lebih takut akan Tuhan, dan lebih memiliki kasih dan sayang bagi setiap umat-umatnya. Dan kita lebih memperbaiki diri kita, jangan kita merasakan diri kita lebih benar di mata manusia. Karena lebih baik kita benar di mata Tuhan daripada benar di mata manusia. Kalau kita benar di mata manusia, belum tentu kita benar di mata Tuhan. Jadi ini beberapa ayat Alkitab yang sudah kusediakan, dan juga kita sebagai umat Tuhan atau umat pilihannya atau umat sebagai hamba-hambanya, jangan pernah sombong dengan apa yang kita dapatkan. Jadi kita harus banyak bisa melakukan rendah hati, dan selalu melihat kesalahan kita sendiri, dan selalu mengoreksi diri kita sendiri. Kita bercermin di depan cermin dan berkata, Tuhan, apa aku punya kesalahan? Kita memperbaiki dulu diri kita, maka kita bisa lebih baik. Jangan hanya kita bisa melihat pemandangan orang lain, jangan kita mau melihat hidup orang lain, tapi kita tidak melihat diri kita sendiri. Jadi ini beberapa firman Tuhan yang sudah kusediakan bagi kehidupan kita, atau ayat-ayat Alkitab tentang evaluasi atau perbaiki diri kita. Jadi mari kita sama-sama saling mengerti dan memahami arti-arti dari firman Tuhan yang akan aku bawa ini. Yang pertama yang kuambil adalah dari Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Ya, ini satu firman yang berkata, kita sebagai saudaranya, kita sebagai sahabat-sahabat, kita sebagai teman-teman, sebelum kita melihat teman kita sendiri atau saudara kita sendiri yang salah, kita lihat diri kita dulu. Cara menegurnya dengan bagaimana? Jadi jangan pernah kita memprediksi saudara-saudara kita atau keluarga kita sendiri, atau adik kita, atau kakak kita, atau teman-teman kita, sahabat kita yang dalam keadaan kesalahan, lalu kita menegur mereka dan kita bilang, kamu salah ini, kamu salah itu. Jangan. Ini ayat sudah mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi sebelum kita mengatakan orang lain, atau sebelum kita mengoreksi diri orang lain, kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar di mata Tuhan atau tidak? Karena selama ini kita berpikir kita lebih hebat dari banyak orang. Kita lebih berpikir kalau kita benar selama kita mengikuti, kita berdoa, kita rajin pergi gereja, kita berdoa, kita rajin memberkati orang, rajin memberi berkat bagi orang lain. Tapi kita belum tahu kalau dipakai diri kita ini benar di mata Tuhan. Jadi ini satu ayat yang mengatakan kita harus, sebelum kita menyadari melihat selumbar di mata saudara kita, kita harus lihat diri kita dulu. Apakah apa yang kita ketahui? Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipakai, harus banyak merendahkan diri kita, harus banyak mengoreksi diri kita. Jangan pernah sombong dengan segala hal yang kita dapat, karena semua itu hanya dari Tuhan Yesus. Semua itu dapat dari Tuhan Yesus. Jadi janganlah kita mudah menilai orang lain, tetapi lupakan diri kita sendiri, dan mencoba berubah untuk kebaikan diri sendiri. Umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang baik adalah mereka yang berusaha keras untuk memahami perbuatan mereka apakah sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Ya, itu seperti yang tadi saya bilang. Bagaimana kita benar di mata manusia, belum tentu kita benar di mata Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Karena kalau kita benar di mata Tuhan, ya tidak masalah. Tapi kalau kita tidak benar di mata Tuhan, ya kita perbaiki diri kita. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya. Jangan pernah rasa hebat dengan apa yang kita dapatkan. Kita perbaiki diri kita lah. Kita harus lebih baik. Seperti ayat berikutnya yang kuambil ada 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka, ya. Kita terkadang sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan yang dipakai Tuhan atau diberikan karunia, kita terkadang berpikir kita sudah benar. Itu salah. Itu malah terbalikannya, kita merasakan kebodohan.
Jadi jangan bangga ketika kita sudah berdoa bagi banyak orang dan mujizat Tuhan terjadi. Jangan pernah bangga. Yang bangga harusnya kita banggakan adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan yang sudah memberikan kita karunia itu. Kalau tanpa Tuhan Yesus yang memberikan karunia kita tidak mungkin bisa menolong orang. Hikmat dan kepintaran semua berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kita. Yang intinya kita sebagai anak Tuhan harus memperbaiki diri kita dengan belajar rendah hati, dengan belajar merendahkan diri kita dan penuh dengan kasih dan cinta. Jangan mau merasa diri kita hebat. Seperti firman ini sudah berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang tertentu yang memuji diri sendiri ya. Terkadang kita sendiri memuji diri kita hebat, salah. Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Atau mereka mengukur diri dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan diri dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka ya. Jadi jangan pernah merasakan, wah kita sudah tolong banyak orang dengan doa, kita sudah tolong banyak orang dengan khotbah kita sudah tolong banyak orang dengan firman kita. Yang kita dapatkan itu semua dari Tuhan. Jadi kebalikannya daripada Tuhan saja, yang Tuhan yang tahu hidup kita. Jangan pernah memikirkan sesuatu hal yang membuat kita merasa kita sudah hebat, salah. Intinya setiap apa yang kau lakukan semua itu dari Tuhan Yesus, bukan dari kita. Jadi marilah kita sebelum melakukan segala memandanglah pada Tuhan Yesus. Jika ingin introspeksi diri kita, lihatlah pada cermin. Berdoa dan mintalah pada Tuhan untuk selalu merendahkan diri kita. Jangan mau selalu dipuji-puji, karena kepujian itu akan membawa kita menjadi orang yang bodoh, dan orang yang bangga menjadi orang yang sombong. Jadi alasan kita untuk melakukan segala sesuatu itu yang diberikan oleh Tuhan adalah sebagai alasan dan dasar untuk mengevaluasi diri kita. Jadi setiap firman-firman Tuhan yang diberikan bagi kita adalah satu dasar untuk kita untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita dapat melihat apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan firman atau tidak. Apakah kita sudah sesuai dengan firman atau tidak? Jadi marilah kita hindari cara-cara yang membuat kita sombong, dengan cara dipuji, dengan cara merendahkan tinggi hati. Marilah kita menghindarkan itu. Seperti firman Tuhan yang berikutnya yang saya ambil dari Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya. Ini firman mengatakan bagi kita yang hidup dengan penuh dengan berkat Tuhan, hidup dengan penuh dengan karunia yang Tuhan berikan. Jikalau kalau kita tidak merasa diri kita lebih hebat atau apapun itu, Tuhan tetap akan mengambil sesuatu yang kita punya. Ini firman berkata seperti itu, mengambil kaki dianmu dari tempatnya yang berkata. Tuhan berkata dia akan mengambil semua yang kita punya. Karena selama kita belum benar di mata Tuhan, Tuhan tetap akan mengambil itu. Jadi marilah kita selalu bertobat dan lakukanlah yang baik untuk Tuhan. Jangan mau menggagalkan diri kita untuk hal-hal yang tidak penting. Karena hal ini sudah jelas mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan mau kita mengevaluasi perbuatan kita dan melakukan cara bertobat orang Kristen supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak murka pada kita. Karena jika dia sampai Tuhan Yesus murka pada kita atau tidak suka pada kita, maka semuanya kita akan diambil oleh dia. Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan belajar merendah. Dan inilah ayat terakhir yang kuambil, yaitu Wahyu 3 ayat 15. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur, dan ku ajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan Yesus itu maha pengasih, maha penyayang. Ini ayat mengatakan dia mengasihi kita. Kalau dia mengasihi kita, dia akan menegur kita dan kita merasakan sesuatu yang lebih baik. Karena dia mau kita merelakan hati kita dan bertobat dan mengikuti jalannya. Dan kita lebih mengikuti apa yang Tuhan inginkan daripada hidup kita. Jadi jangan pernah malu untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jangan malu untuk merasakan diri kita direndahkan. Karena kita harus lebih memeriksa diri kita sendiri. Ada Roh Kudus dalam diri kita yang kita harus gunakan agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa bangga dengan apa yang kita dapatkan. Roh Kudus bekerja untuk itu. Jadi selama ada Roh Kudus dalam diri kita, kita harus bisa meninggalkan kesombongan dalam diri kita atau tinggi hati. Namun tetap rendah hati dan perbuat yang sebagaimana mestinya dalam melihat apakah dari kita sudah sesuai kehendak Bapa atau belum. Jadi ini empat ayat firman Tuhan ini sudah mengajarkan kita untuk mengevaluasikan diri kita, mengevaluasi diri kita atau memperbaiki diri kita agar ke depan menjadi lebih baik.
Jadi kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan yang diberi karunia atau diberi sesuatu oleh Tuhan untuk bisa menjadi pengkhotbah atau menjadi berkat bagi orang lain, jangan pernah sungkan. Intinya dari firman-firman yang kudapat ini adalah memperbaiki diri kita, agar ke depan kita bisa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kehidupan orang lain, kita juga bisa memperbaiki kehidupan kita. Dari setiap masalah-masalah orang yang kita dapatkan, setiap masalah-masalah yang mereka dapatkan, itu satu pelajaran bagi kita untuk bisa mengoreksi diri kita. Jadi marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, banyak belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih karena sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan agar channel ini selalu berkembang dan menjadi motivasi bagi hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.